Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok satu mata kuliah perbandingan hukum keluarga dan hukum waris ingin mempresentasikan tugas karya ilmiah kami, yakni dengan judul Perbandingan Hukum Indonesia dan Turki terhadap kedudukan hak asuh anak pasca perceraian. Yang mana anggota kelompoknya terdiri saya sendiri, Nabila Kamila Lutfia, dan Husnul Fatimah. Pendahuluan. Hukum yang menyusun dalam hal perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penjelasan undang-undang tersebut dapat dilihat pada bagian penjelasan umum tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019, di mana diuraikan beberapa persoalan mendasar. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan terbagi menjadi tiga, yaitu dapat diputus karena yang pertama kematian, yang kedua perceraian, dan yang ketiga atas putusnya pengadilan. Dari tiga cara putusnya perkawinan, kelompok kami menganalisis kerusakan pernikahan terkait perceraian di antara tiga jenis perpisahan pernikahan. Keharmonisan pernikahan antara suami dan istri pada dasarnya akan hilang selama proses perceraian. Masalah hak asuh anak akan muncul sebagai akibat dari perceraian yang mengakhiri pernikahan. Maka dari itu, kelompok kami ingin membuat penelitian tentang bagaimana perceraian mempengaruhi hak asuh anak. Dengan merujuk pada kasus 932 garis miring PDTG garis miring 2018 garis miring PA Kudus, yang mana penggugat merupakan WNI dan tergugat adalah seorang WNA Turki. Sehingga dalam hal ini kelompok kami akan membandingkan lembaga hukum perkawinan di Indonesia yang dibatasi pada hak asuh anak, yang mana hak asuh anak merupakan salah satu contoh akibat hukum dari perceraian kedua orang tuanya. Alasan kami membandingkan lembaga hukum perkawinan di Indonesia karena Turki adalah negara yang merombak hukum keluarga. Prinsip-prinsip yang mengatur masalah perceraian dalam undang-undang Turki telah berkembang pesat dibandingkan dengan fikih tradisional. Selain itu, karena Indonesia dan Turki menganut sistem civil law, yang mana penyelesaian perceraian di kedua negara Indonesia dan Turki diputuskan di depan hakim. Yang mana dalam petitum putusan tersebut adanya satu permohonan di mana penggugat hak asuh anak jatuh kepadanya. Dan dalam ini lembaga hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang mengatur hukum Turki diatur dalam Turki Civil Code Nomor 4721. Karena dalam petitum ada permohonan mengenai hak asuh anak jatuh kepada ibunya, sehingga permasalahan yang diangkat pada kelompok kami adalah bagaimana kedudukan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Turki. Metode penelitian. Penelitian ini memakai metodologi penelitian normatif dengan standar hukum hak asuh anak sebagai norma yang diuji. Penelitian hukum normatif terbagi 7 kategori antara lain satu, penelitian inventarisasi hukum positif, dua, penelitian prinsip hukum, tiga, penelitian hukum klinis, empat, penelitian sistematika hukum, lima, penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan, keenam, penelitian hukum perbandingan, ketujuh, penelitian sejarah hukum.
Sehingga berdasarkan kategori hukum normatif, kelompok kami menggunakan penelitian hukum perbandingan yang membandingkan kedua hukum yang mengatur mengenai perkawinan negara Indonesia dan Turki. Dan berdasarkan objek perbandingan, penelitian ini merupakan perbandingan hukum khusus, yang mana perbandingan hukum khusus membandingkan lembaga hukum negara, yang dalam hal ini penelitian kami membandingkan lembaga hukum tentang perkawinan yang dibatasi pada hak asuh anak setelah terjadinya perceraian, ditinjau dari hukum Indonesia, yaitu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dan pada hukum Turki diatur dalam Turki Civil Code nomor 4721, dan berdasarkan periodisasi waktu penelitian kami menggunakan perbandingan hukum horizontal, yang mana metode ini bermaksud untuk membandingkan serta untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan dari lembaga hukum perkawinan yang dibatasi pada hak asuh anak setelah terjadinya perceraian dilihat dari peraturan Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dan jika dilihat dari hukum Turki, yaitu berdasarkan Turki Civil Code Nomor 4721 dan pada waktu bersamaan. Dan jika dilihat dari sifat perbandingan penelitian pada kelompok kami adalah descriptive comparative law, yang mana tujuannya untuk mengumpulkan atau melukiskan data dari lembaga hukum perkawinan yang dibatasi pada hak asuh anak pasca perceraian yang ditinjau dari hukum Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Dan pada hukum Turki diatur dalam Turki Civil Code Nomor 4721 yang bertujuan untuk mengungkapkan persamaan serta perbedaan dari lembaga peraturan perkawinan dari kedua negara tersebut, yakni Indonesia dan Turki. Adapun data yang kami gunakan pada penelitian kami yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terbagi menjadi satu, peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer antara lain yaitu peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, serta perjanjian internasional adalah bahan hukum utama. Dan pada kelompok kami menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keempat, Instruksi Presiden tahun 1991 Nomor 1 tentang kompilasi hukum Islam. Yang selanjutnya Turki Civil Code Nomor 4721. Adapun selanjutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Selanjutnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari undang-undang, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, yang mana terdapat dalam penelitian kami memakai hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berbentuk jurnal-jurnal hukum dan skripsi. Yang selanjutnya ada hasil penelitian dari negara Indonesia dan juga negara Turki. Dari negara Indonesia masuk dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Dalam negara Turki, kelompok kami telah menerjemahkan Undang-Undang Sipil Code-nya ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Inggris, yang mana butir 182 dalam menentukan perceraian atau perpisahan, pengadilan mengatur hak-hak orang tua dan hubungan pribadi dengan anak. Setelah mendengarkan ayah dan ibu selama anak dalam tahanan dan mengambil pendapat wali dan perwalian di bawah perwalian anak, dalam pengaturan hubungan pribadi pasangan dengan anak yang tidak diberikan untuk menggunakan orang tua, manfaat anak terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan moral harus dijaga. Pasangan ini harus berpartisipasi dalam biaya perawatan dan pendidikan anak dengan kekuatan. Hakim dapat memutuskan jumlah yang harus dibayar sesuai dengan status sosial dan ekonomi para pihak di tahun-tahun mendatang. Adapun bagi negara Indonesia terdapat catatan bagi orang Muslim terdapat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam sebagai rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke peradilan agama yang terdapat dalam pasal 105 kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa A. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. B. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai. Dan pada hukum Turki terdapat pada butir 336, selama perkawinan berlanjut, orang tua menggunakan hak asuh bersama. Jika kehidupan bersama berakhir atau keadaan perpisahan telah terjadi, hakim dapat memberikan hak asuh kepada salah satu pasangan. Orang tua kematian salah satu ayah dan ibu perceraian diserahkan kepada anak milik pihak. Yang selanjutnya, hasil penelitian dari Indonesia dan Turki. Indonesia peraturan perundang-undangannya menyatakan satu, unsur kedudukan yang sama setelah putusnya perkawinan, yang kedua unsur putusnya pengadilan, yang ketiga unsur tanggung jawab atas biaya. Lalu ada Impresnya nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang menyatakan yang pertama ada unsur penguasaan ibu, yang kedua ada unsur hak memilih, yang ketiga ada unsur tanggung jawab atas biaya. Lalu dari negara Turki ada hasilnya dari unsur-unsurnya itu. Yang pertama ada unsur putusnya pengadilan, yang kedua unsur perwalian, yang ketiga unsur tanggung jawab atas biaya, yang keempat unsur kedudukan yang sama selama perkawinan masih berlangsung. Lalu yang selanjutnya ada analisis dan diskusi. Hasil penelitian kelompok kami berdasarkan kasus putusan Pengadilan Agama nomor 932 garis miring PDTG garis miring 2018 garis miring PA Kudus, karena putusan ini diajukan di Pengadilan Agama Kudus yang berada di Indonesia, maka peraturan yang berlaku dalam mengeluarkan perkara ini adalah hukum Indonesia. Adapun petitum penggugat yang memuat sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui semua gugatan penggugat. Yang kedua, satu kali menceraikan penggugat yang bernama Nur Mafaza binti Said dari tergugat yang bernama Emre Turan bin Murad. Yang ketiga, ada mengarahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus agar segera memberikan salinan putusan ini yang telah selesai dan tetap kepada panitera nikah di wilayahnya meliputi rumah tinggal penggugat dan tergugat dan kepada panitera nikah di daerah perkawinan penggugat dan tergugat sehingga dapat ditambahkan ke daftar yang telah diberikan di tujuan tersebut. Keempat, memutuskan bahwa penggugat Nur Malfaza binti Said memiliki hak asuh yang sah atas Fatimah Erfaturan. Kelima, membebani penggugat dengan segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini. Adapun hasil dari putusan tersebut, hakim mengadili atau amar putusannya adalah satu, maka terdakwa telah dipanggil secara patut serta seharusnya hadir di pengadilan tetapi tidak hadir. Kedua, mengabulkan gugatan Verstek kepada penggugat. Ketiga, menyatakan Emre Turan Wil Murad
Bain Sugiroh tergugat akan menceraikan penggugat Nurmafazah binti Said. Keempat, menganggap penggugat memiliki hak asuh yang sah atas Fatimah Erfaturan, anak yang lahir pada tanggal 7 Mei 2017. Kelima, mewajibkan penggugat agar dapat membayar biaya perkara sebesar Rp1.394.000. Maka dalam hal memutus perkara, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan, yaitu satu, dengan melihat kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya, maka hakim berpendapat bahwa perkara ini diputus di Pengadilan Kudus, Pengadilan Agama Kudus. Dan eh, pertimbangan kedua adalah tergugat tidak hadir, yang mana tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh, tetapi tetap tidak hadir dan tidak memberikan surat kuasa hukum. Ketiga, melihat surat bukti yaitu akta nikah. Dan keempat, karena penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang dilihat dari surat bukti akta nikah, maka penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini. Yang selanjutnya, tidak adanya etikat untuk membangun rumah tangga kembali, yang mana penggugat yaitu Nurma Fazaz sudah tidak ingin membangun rumah tangga kembali. Dan selanjutnya terpenuhinya alasan dasar perceraian, yang mana uh, uh, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka itu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Dan terakhir, ibu sebagai pemegang hak asuh. Selanjutnya, Yang selanjutnya ada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa ibu sebagai pemegang hak asuh karena pada prinsipnya hak pemeliharaan anak adalah lebih ditujukan kepada kepentingan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B, C, dan D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan D penghargaan terhadap anak. Kemudian pada pasal 26 ayat 1 disebutkan orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk yang pertama mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Junto pasal 2, 9 dan ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Junto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan selanjutnya, ayat 2 menentukan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan pada pasal 105 huruf A, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam juga menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum memaiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. maka dari itu pada amar tetapan yang dibuat hakim memutuskan bahwa hak asuh anak yaitu bagi penggugat yakni Nur Malfazah binti Said selaku ibu dari Fatimah Erfaturan, dan terhadap mengapa hak asuh tersebut jatuh kepada penggugat karena usia Fatimah masih 12 tahun, yang mana masih belum mumayyiz, maka harus dalam pengawasan ibunya. Dan melihat kasus, maka telah terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak itu dalam pengasuhan salah satu orang tuanya atau berhak memilih sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Pemerintah wajib menjaga status kewarganegaraan Indonesia anak itu untuk pilihan yang terbaik untuk anak. Oleh keinginan ibu, jika anak belum bisa mengambil keputusan, bisa mengajukan permohonan untuk mengurus status kewarganegaraan anak. Sehingga dalam hal ini, penggugat yaitu Nur Mafazah binti Said
Selaku ibu dari Fatimah Erfaturan yang menjadi pemegang hak asuh bisa membuat permohonan untuk mengurus status kewarganegaraan anak karena anak tersebut merupakan anak hasil dari pernikahan campuran. Oleh karena itu, meskipun penggugat dan tergugat telah mengajukan gugatan perceraian, tergugat tetap menjadi ibu untuk anaknya dan tergugat tetap menjadi ayah untuk anaknya dan konsister menjadi ayah bagi putra-putrinya. Akibatnya kewajiban mengasuh dan mendidik anaknya tetap berada pada penggugat dan tergugat sebagai orang tuanya dan penggugat wajib tetap mengizinkan tergugat yang merupakan ayah biologis anak untuk menjenguk dan menengok anak. Dan anak juga mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang dari ayahnya. Lalu yang selanjutnya ada kegiatan perbandingan hukum untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persamaannya yang akan dijelaskan oleh Husnu. Mohon maaf, Husnu belum di-unmute. Yang mana persamaannya terletak pada satu, unsur putusan pengadilan. Unsur putusan pengadilan yang mana maksud dari unsur ini menyatakan bahwa setiap adanya perselisihan terkait dengan akibat dari perceraian, pengadilan dapat memutuskan perkara tersebut. Yang mana perselisihan setelah terjadinya perceraian itu dibatasi pada hak kedudukan anak termasuk pada biaya pemeliharaan dan pendidikan, dan juga terkait jumlah biaya yang harus diberikan berdasarkan dan juga terkait biaya yang harus diberikan berdasarkan ekonomi orang tua serta juga terkait pembiayaan mantan suami atau mantan istri, maka harus didasari dengan putusan pengadilan. Yang mana dengan dikeluarkannya surat dari pengadilan mengenai hak asuh anak, maka dari masing-masing hukum yakni hukum Indonesia dan hukum Turki sama-sama hanya ada hak asuh tunggal. Yang kedua, unsur tanggung jawab atas biaya. Unsur ini menyatakan bahwa adanya kewajiban biaya dari orang tua kepada anaknya yang meliputi biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kepentingan lainnya. Yang mana jika hak asuh jatuh kepada ibu, maka semua biaya ditanggung oleh bapak atau ayahnya. Sebagaimana dituangkan dalam hukum Indonesia dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dan dalam hukum Turki diatur pada butir 182 dan 336 Turkish Civil Code nomor 4271. Baik, yang selanjutnya ada perbedaan dari kedua negara yang kami bandingkan, Indonesia dan Turki. Terhadap perbedaan pada negara Turki ada unsur perwalian, sedangkan di Indonesia terhadap orang Muslim mempunyai peraturan lain sebagai acuan pengadilan agama dalam memberi keputusan, yaitu adanya unsur penguasaan ibu yang mana menyatakan bahwa ibu berhak menghidupi anak yang masih di bawah 12 tahun. Selain itu, hak memilih yang mengatur bahwa umur anak di atas 12 tahun berhak memilih pemegang haknya ini merupakan ciri pembedanya. Perbedaan yang selanjutnya terletak pada aspek kedudukan yang sama. Dalam aspek ini, hukum Indonesia membatasi kedudukan yang sama setelah perkawinan berakhir, yang menyatakan bahwa meskipun ayah dan ibu sudah tidak memiliki ikatan apapun lagi, tapi mereka berdua tetap memiliki kedudukan yang sama, yaitu adil dalam memberikan perhatian, pengasuhan, dan mendidik anak-anak mereka. Adapun hukum Turki mengatur mengenai kedudukan yang sama pada saat perkawinan itu masih berlangsung, yang pengaturannya bisa dilihat dari butir 336 paragraf pertama. Lalu kesimpulan dari tugas karya ilmiah kami akan mempresentasikannya, yaitu salah satu akibat dari perceraian adalah hak asuh anak, yang mana di antaranya Indonesia dan Turki memiliki peraturan yang berbeda mengenai masalah ini. Di Indonesia, ayah dan ibu berada dalam posisi yang memiliki kesamaan dalam memberi perhatian dan membesarkan anak-anak mereka. Namun,
Hakim di pengadilan agama yang beragama Islam menggunakan referensi lain yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Anak di bawah usia 12 tahun berhak mendapatkan hak asuh ibu atau dalam pengasuhan ibunya. Sedangkan anak-anak lebih dari 12 tahun memiliki hak untuk memiliki pemegang haknya dan bapak harus membayar untuk pemeliharaannya. Adapun slide sebelum Adapun di Turki, pengasuhan anak ada unsur putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terhadap perkawinan yang sudah berakhir, maka pengadilan boleh memberikan hak asuh kepada salah satu dari pasangan tersebut. Dan di Turki juga terdapat unsur perwalian yang pada ketentuannya menyatakan bahwa anak dapat menerima perwalian orang lain di luar bapak dan ibu kandungnya, dan mantan pasangan suami istri wajib menyumbang untuk biaya perawatan anak, kesehatan anak, dan pendidikan anak sejauh diizinkan oleh kekuatan finansial mereka, dan atas permintaan hakim dapat membuat keputusan tentang jumlah uang yang harus dibayarkan. Maka, bagi ibu atau bapak dari orang tua anak yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki kewajiban yang sama terhadap anak, sehingga anak tidak memiliki rasa kekurangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Karena anak tetap berkewajiban mendapatkan apa yang semestinya dia dapatkan dari kedua orang tuanya meskipun orang tuanya telah berpisah. Baik, sekian presentase dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Om, Namo Buddhaya.